Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bikin takut dan panik warga, prajurit TNI bubarkan konvoi geng motor di Jalan Gatot Subroto, Medan. Seorang remaja diamankan. Kapal patroli TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan menangkap kapal nelayan berisi 20 orang pekerja migran Indonesia ilegal yang pulang dari Malaysia. Angin puting beliung terjang Kabupaten Serdang Bedagai, 6 rumah warga mengalami kerusakan. 6 unit rumah di Dusun C, Tanjung Sari, Desa Tanah Merah, Serdang Bedagai, rusak akibat diterjang angin puting beliung. 1 rumah diantaranya mengalami kerusakan parah. Enam rumah warga di Dusun C, Tanjung Sari, Desa Tanah Merah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dihantam angin puting beliung pada Senin sore. Setelah mereda pada Selasa siang, warga yang terdampak bencana mulai memperbaiki rumah mereka. Dari 6 rumah yang terdampak, 1 unit rumah mengalami kerusakan parah milik Parno. Saat kejadian, korban sedang berada di luar rumah. Tiba-tiba angin kencang menerjang rumah tetangganya. Pusaran angin tersebut kemudian menghampiri rumahnya dan mengakibatkan atap rumah yang terbuat dari seng berhamburan terbang sehingga atap rumahnya terbuka lebar. Di luar rumah. Di angin disertai hujan atau enggak? Enggak, angin aja jalan mutar. Gimana bang waktu abang lihat angin itu bang? Wah, kencang kali pak, muter-muter menggak sini itu pak. Ini batas sini ke sana, ke dapur. Patah semua. Pihak desa udah ada memberikan bantuan? Udah. Kepala desa pernah kemari pak. Apa aja yang diberikan oleh pemerintah? Kayu, aku, seng berkata. Masih dalam perjalanan. Aparat desa yang turun ke lokasi kejadian memberikan bantuan berupa kayu, seng, dan perlengkapan lainnya untuk memperbaiki kerusakan rumah. Untuk Desa Tanah Merah yang terdampak kena puting beliung 6 rumah. Nah, inilah termasuk yang agak berat lah. Nah, ini agak berat. Pada intinya pihak pemerintahan desa sudah ambil kebijakan, ambil tindakan cepat mungkin kita bantu dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk segera memperbaiki rumah yang terdampak puting beliung pada hari ini. Nah, jadi sebetulnya nggak hujan. Nah, hujannya itu di daerah Sungai Jenggi, Pengabeng, anginnya lah berimbas kemari. Nah, jadi 6 rumah lah yang terkena puting beliung. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Untuk mengurangi tingginya biaya pakan ikan gabus, seorang warga di Kabupaten Serdang Bedagai melakukan budidaya maggot untuk dijadikan pakan pengganti. Maggot memiliki kandungan protein tinggi dan sangat potensial sebagai pakan alternatif untuk ikan gabus. Tingginya harga pakan ikan seperti pelet ikan sangat berdampak terhadap besarnya biaya pengeluaran bagi para peternak ikan, termasuk di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk menekan biaya pakan ikan tersebut, salah satu pembudidaya ikan gabus menjadikan lahan seluas 10 x 15 meter untuk berbudidaya maggot. Hasil panen maggot nantinya dijadikan sebagai pakan ikan gabus tersebut. Selain lebih murah dibanding harga pelet ikan, maggot yang berasal dari telur lalat Black Soldier Fly BSF memiliki kandungan protein dan gizi yang tinggi, sehingga pertumbuhan ikan akan menjadi lebih baik. Ikan juga memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan ikan yang diberi pakan lainnya. Budidaya maggot tidaklah sulit. Cukup menyediakan lahan untuk lalat BSF bertelur, kemudian menyediakan kotak penetas telur lalat yang dapat dibuat dari bahan kardus atau plastik. Selanjutnya, menyediakan lahan yang sudah terisi dengan tanah untuk pertumbuhan maggot yang sudah menetas dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir, memberi makan maggot dengan menyediakan sampah organik rumah tangga berupa sisa makanan seperti sayur mayur. Maggot dibudidayakan karena kita membudidayakan gabus membutuhkan pakan maggot yang berprotein tinggi.
Karena kita gabus itu kalau tidak memakan protein tinggi di bioflok itu dia lama besar. Karena kan di alam. Nah, kita bioflokkan, dibudidayakan. Beda. Budidaya pertama ya kita 2 tahun yang lalu kita beli dari Jawa, 11 kilo kepompong, 60 gram telur, itu kita bikin 2 tahun sampai sekarang, Bu. Cara budidayanya kita dari Dinas Kebersihan Kecamatan Perbongan, kita ambil sampah organiknya, kita bantu pemerintah daerah, untuk kebersihan kita kelola di sini untuk kasih makan maggot. Hasan memilih budidaya ikan gabus dengan menggunakan sistem bioflok. Dengan sistem ini, kualitas air akan tetap terjaga karena limbah ikan dan sisa pakan akan menjadi gumpalan bioflok yang dapat kembali dimakan oleh ikan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Jelang Idul Adha, peternak kambing di Kabupaten Tapanuli Tengah mulai menyiapkan ternaknya yang sudah cukup umur untuk dijual menjadi hewan kurban. Permintaan kambing kurban biasanya akan ramai pada sepekan menjelang Idul Adha. Hari Raya Idul Adha tinggal 3 minggu lagi. Para peternak sapi, kerbau, kambing, dan domba mulai menyiapkan ternak mereka agar layak dijual menjadi hewan kurban sesuai kriteria yang disyaratkan. Di antaranya sudah cukup umur dan dalam kondisi yang sehat. Hal itulah yang dilakukan Sakrin Tanjung, seorang peternak kambing di Sarudik, Tapanuli Tengah. Sejauh ini permintaan hewan kurban ternyata masih sepi. Permintaan hewan kurban kambing biasanya akan mulai ramai sepekan menjelang Idul Adha. Harga kambing saat ini dibanderol mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3 juta. Besarnya juga kalau umurnya udah pas 2 tahun lebih, 3 juta atau sampai 3 gitu lah harganya. Kalau tergantung umur kan begitu. Cuman kadang orang tuh belum dapat umurnya 2 tahun, udah dibikin kurban karena murah. Dapat 2,5 kan begitu. Itu masalahnya kadang. Yang sebenarnya dia harus 2 tahun lebih lah umurnya. Paling tidak paling kecilnya 2 tahun kan begitu. Peternak berharap penjualan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha kali ini bisa meningkat dibanding sebelumnya. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah. Sebuah warung yang khusus menyajikan makanan khas dari Arab kini ada di Medan. Selain menu khas Arab, bahan makanan di warung ini juga diimpor dari negara di kawasan Timur Tengah. Warga Medan kini tak perlu lagi pergi jauh ke luar negeri agar bisa menikmati sajian makanan khas Arab seperti nasi kapsah daging kambing, sawarma daging ayam, hingga kunafa, sejenis roti yang dicampur dengan es krim dan sirup coklat. Di Kota Medan ada warung yang menyajikan makanan khas Arab ini, tepatnya di Jalan Karya, Kota Medan. Warung yang dibuka sejak siang hingga malam ini menawarkan sajian makanan Arab Saudi yang bisa memanjakan lidah pengunjung. Karena kebetulan saya kan ada warga negara Malaysia dan makanan di Malaysia banyak berbau Arab. Dan kebetulan di Medan ini baru di sini yang ada namanya makanan yang kayak khas Arab juga dan rasanya juga sama, bahan-bahannya juga dari Arab langsung. Makanya saya sering makan di sini juga. Tadi pesan apa? Jadi pesan kunafa. Itu kunafa itu dia kayak nggak tahu tuh rotinya itu kayak apa, cuman enak sih, ada es krimnya, coklat juga. Bahan-bahannya juga dari Arab. Warung ini berdiri sejak 4 tahun lalu dengan tujuan untuk menawarkan sajian berbeda kepada para pengunjung. Sejumlah bumbu masak seperti rempah-rempah juga didatangkan khusus dari Arab. Pastinya kami tahu orang Medan apa makanan yang ada dia kami bawa dia sini, apalagi saya punya teman Arab, jadi biar pas gitu, apalagi bahannya dari sana juga. Apa aja makanan yang biasa dipesan? Iya, macam-macam ada, baik itu kalau makanan berat, cocok malam makan siang, baik sama nasi kapsa, cocok kalau makan malam seperti. Harga satu porsi makanan di sini mulai dari Rp20.000 hingga Rp85.000. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Laporan tadi mengakhiri berita semut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Fri Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.